kayak mobil gue diambil sama orang. Terus gue inget banget, gue histeris banget sampai gue nangis, sampai gue geter, sampai gue nggak bisa ngomong. Di situ gue ngalamin namanya manic banget. Terus gue nggak bisa tidur. Gue nggak bisa tidur sampai 7 hari. Jadi gue tidur itu jam 7:30 pagi dan gue akan bangun 1 jam kemudian dan gue nggak akan bisa tidur lagi. Kami menghadirkan orang-orang yang memiliki cerita hidup serta masalah yang berbeda untuk berbagi perspektif, supaya kita bisa belajar dari perbedaan sudut pandang dan juga menyampaikan pesan sederhana. Kita tidak pernah sendirian. Halo, nama gue Sabrina Tika. Gue adalah Communication Executive. Gue juga digital creator dan a lot of other stuff. Jadi gue itu tumbuhnya SD-nya di Makassar. Terus gue sekolah di SD yang mayoritas Muslim. Terus dari situ gue jadi satu-satunya orang yang bermata sipit. Not even di SD gue, di rumah gue juga kayak gitu. Dari situ gue belajar kalau ngerasa bahwa being different is bad. Being different is ugly. Being different is not nice. Karena orang selalu kayak, Cina lo gitu. Muka lo kayak Cina nih, Cina. As if it's a bad word. And that makes me feel bad about myself gitu. Terus kayak I was skinny, dulu gue kurus banget, terus terus jangkung sendirian, terus aneh deh gitu kan. Sebelum pre-puberty itu kan stage yang aneh banget, tapi but then again you're very delicate gitu loh, perasaan lo masih delicate banget. Nah pas dari situ gue nggak tahu mulai kapan, tapi gue inget banget itu gue masih SD. I look in the mirror and I start not liking what I see. Karena kayak kok gue gak sama temen sekolah gue, kenapa gue gak sama nyokap gue. Kayak gue jadi belajar untuk melihat yang jelek-jeleknya dari diri gue sendiri. That's sort of how to start. Terus long story short, nyokap gue masukin gue ke sekolah modeling and such. But that was the start, mulainya dari SD. Terus sampai gue ikut main, gue di casting, gue main film, sinetron segala macem. Dan tiap kali gue mau ikutan untuk syuting, itu tuh lo kan harus melewati proses casting ya. Nah tiap casting tuh gue inget banget gue 15 kilo lebih ringan daripada berat badan gue sekarang. Iya 15 kilo. Terus kayak setiap kali keluar dari tempat casting orang akan bilang, tapi kamu cabi banget ya, tapi kamu terlalu tan ya. Dulu gue sempet tan gitu kan, kamu tan banget ya, tapi kamu pipinya gendut banget ya, tapi kayaknya kamu gendutan gitu. Kayak dengan figure gue tuh gue gak akan pernah jadi kayak kurus banget. But like looking back, anjrot gue kurus banget cuy gitu. Jadi starting from there, body shaming itu dari awalnya dari yang kayak biasa aja, terus jadi kayak it affect me, it affect the way I see myself, it affect ya gimana gue ngegambarin diri gue di mata gue sendiri sih sebenarnya gitu. Oh jelas. Bullying banyak banget sih, kayak gue pernah kayak lagi syuting gitu, terus kayak bajunya jangan yang kayak gitu dong, pakein ke dia, pantatnya gede banget gitu, kayak atau tangannya gede banget tuh, tutupin aja ininya gitu. Terus waktu zamannya masih SD kayak Cina lo, Islam mana ada yang Cina gitu kan. Jadi kayak dari kayak gitu lo tumbuh dengan banyak banget cerita kayak gitu, akhirnya lo sort of terbiasa gitu loh. But to be honest, it's kinda eating me alive juga. Bullying yang gue dapat juga yang paling kenceng sih emang pas gue kerja di the industry of entertainment gitu. Karena as if berat badan gue naik dikit aja, signifikan banget. Kayak waktu itu gue pernah bawa acara jalan-jalan, terus gue makan karena emang butuh kita untuk cobain kuliner selama acara itu berlangsung. I gain weight, terus yang kayak kamu kayak gendutan deh, boleh kayak dikurusin gak sih? Sentilan-sentilan kecil kayak gitu, kayak yang sampai sekarang pun ya, kalau itu ada di kolom komen di Instagram gue, anjir tetap sakit lumayan. Tetap aduh, karena gue ngerasa gue setengah mati jagain kayak kesehatan badan gue gitu loh, gue setengah mati. Tapi gue suka makan gitu, dan akhirnya tuh bikin gue jadi stress eating. The more you say I'm fat, the more I will eat because I'm stressed. The more that I will stuff food ke dalam mulut gue sampai gue gak bisa napas.
Dan sampai adek gue pernah bilang kok kayaknya body image issue lo emang sampai sekarang belum lo bisa cope with deh gitu. And then like that triggers to so many stuff gitu, triggers to self-hating, self-loathing, depression, clinically diagnosed with depression and bipolar. And ya, kayaknya akar-akarnya dari situ semua sih sebenarnya gitu. Gejala awalnya itu sebenarnya gue tahu kalau gue tuh selalu sedih. Kayak I'm the happiest person, I'm the saddest person in life juga gitu. Maksudnya kayak gue selalu ngerasa down banget. Gue selalu ngerasa kalau misalnya gue banyak banget low point-nya. Terus gejalanya tuh kayak gue nggak pernah I was never suicidal. Gue nggak pernah mau bunuh diri, tapi I don't really like living as well. Gue nggak suka hidup juga. Itu juga ada ngaruhnya with bokap gue yang pisah sama nyokap gue. Terus waktu itu gue inget banget lagi ada nyokap gue, taruhlah kayak gue nggak mau disclose any family member, someone did a bad economy decision, and then to the point dimana gue lagi jalan, they took my car away in the middle of the road. Kayak mobil gue diambil sama orang. Terus gue inget banget, gue histeris banget sampai gue nangis, sampai gue geter, sampai gue nggak bisa ngomong. Di situ gue ngalamin namanya manic banget. Terus gue nggak bisa tidur. Gue nggak bisa tidur sampai 7 hari. Jadi gue tidur itu jam 7:30 pagi dan gue akan bangun 1 jam kemudian dan gue nggak akan bisa tidur lagi. Itu berjalan selama seminggu. Terus gue bener-bener kayak nggak bisa mikir. Terus tiba-tiba gue bisa bangun kayak jam 1:30 subuh. Gue bisa bangun kayak nangis. Kayak gue ngerasa gue kenapa sih unworthy banget. Gue ngapain sih di sini? Gue ngerasa gue nggak suka sama diri gue sendiri gitu loh. Kayak gue nggak pantas hidup atau kayak nggak pantas ada di sini gitu kan. Itu gejala-gejala awal yang gue rasain. Nah ketika gue ngerasain gejala itu, terus gue langsung kayak gue nggak bisa terus buka internet dan self-diagnose myself deh. Gue harus cek ke professionals. Dan pada waktu itu sampai sekarang gue masih tinggal sendiri dan gue nggak minta bantuan orang tua gue, nggak minta bantuan siapapun di keluarga gue pergi sendiri. Terus gue datang ke dokter, gue ingat banget gue nangis. Gue nangis parah banget sih, gue kejar banget ke dokter itu dan gue panik banget. Dokter bilang, terus gue sempat self-diagnose kan, yang lo cek lewat internet, lo sakitnya apa segala macam. Terus gue nanya, dokter apa aku pernah ngecek aku bipolar gitu. Iya, kamu tuh bipolar, tapi ada type-nya. Ada yang mania, ada yang enggak. Dan gue memiliki fluktuasi emosi yang tidak normal. Kayak ini adalah garis lurus, garis linear, ketika lo emosi kan kayak gini nih. Nah gue tuh grafiknya gini. Jadi gue bisa tiba-tiba kayak, meskipun gue sedih, dan gue harus ketemu orang, gak ada tuh sedihnya. Gak apa-apa tuh gue. Gue bukan pinter nyembunyiin kayaknya, pinter untuk tidak memproses perasaan gue. Dan itu sebenarnya katanya datang dari masa kecil yang emang gue kan di rumah anak tengah tapi seperti anak paling tua. Ketika gue ada masalah gue gak pernah cerita ke orang-orang. Jadi gue lebih banyak meng-cater ke masalah orang. Dan ketika gue cerita masalah gue apa, gue gak pernah nyeritain perasaan gue kenapa. Gue cuma cerita, oh tadi gue habis ini nih. Tapi gue gak ngeceritain bahwa oh kejadian tadi tuh bikin gue ngerasa sedih atau patah hati atau apa. Gue gak pernah kayak gitu. Itu bottling up my emotion sampai akhirnya meledak dan terjadilah gue didiagnosis seperti itu gitu. Trauma terbesar banyak banget lagi. I cannot pick one actually. Jadi kayak nih ya, kalau lo pilih orang yang jalan hidupnya tuh gue nggak tahu how many shits that I have to go through. Kayak my mom and dad is divorced. Waktu gue umur 17 tahun, gue benci banget sama yang namanya divorce. I fail in every single relationship that I had. I've been in abusive relationship, mentally, verbally, physically abused. Gue pernah sama orang yang posesif. Gue pernah garuk badan gue sampai kayak, karena gue kesel, gue nggak tahu mau kemana. I scratch myself so hard. Gue pernah di fase itu. Gue pernah drown in too much. Oke, let's be real. Di channel gue minum mulu. Cuman kayak ini tuh to the point dimana kayak gue downin alkoholnya udah gak sehat gitu loh. Jadi trauma terbesar gue mungkin berasal dari family. Cause I love my family so much. I love my mom and I love my dad. And I sort of see that kalau misalnya kita berempat tuh, it's a good combo, you know. Terus nyokap bokap gue tuh dua-duanya kayak udah nikah beberapa kali dan the last one was with all of us. So I have 7 siblings. Jadi I sort of see ya udah this is the last straw nih. Bokap nyokap gue gak bakal, they always been fighting. They're never abusive, but they're just like very verbal and loud. And then mereka cerai, terus jadi kayak
itu adalah core yang bener-bener damaging gitu sih di kepala gue sih sebenarnya. Jadi kayak gue tahu itu bukan salahnya mereka juga karena shit happens. Tapi fondasi yang lo lihat seumur hidup di mana lo pengen dua-duanya bareng itu kayak bubar gitu. Dari situ kayaknya gue mulai pacaran sekedar nyari escape karena gue nggak bisa sendirian. Gue bener-bener nggak mau sendirian. Gue bergantung sama pasangan gue selalu. Not in the needy way, tapi I just need to have someone. Cause I'm very independent, gue independent banget. Cuman gue harus selalu punya pacar. Gitu. Dan masuk dari satu toxic relationship ke toxic yang lain. Dipukulin sama cowok, almost got raped by boyfriend. Gue hampir mau diperkosa sama mantan gue. So I've been through a lot. Jadi pengalaman itu tuh sebenarnya damaging banget di kepala gue gitu loh. Cuman kayak gue punya pilihan untuk nggak membiarkan hal itu mendefine gue gitu. Kayak gue nggak mau hal-hal semua abusive things yang dilakukan orang-orang pada zaman gue kecil sampai sekarang tuh menjadi personality gue gitu loh. Kayak Sabrina, korban ini. No, I'm a survivor. Gitu. Kayaknya di momen dimana gue 2017 itu gue menjalani hubungan serius ya sama orang. Terus kayak it falls apart. Gue menjalani hubungan serius sampai mau menuju ke jenjang yang serius banget. Gue gak bisa disclose karena ini ada hubungan dengan orang lain. Karena bukan cerita gue doang, cerita orang juga. Jadi di situ gue ngelakuin apapun yang society wants me to do. Like at a certain age you have to do this. Lo harus kuliah, nikah, punya anak, ini. Itu gue bikin. Gue still on the way ke sana. Gue self sabotage itu semua gue gagalin. Gak jadi punya pacar, gak jadi apa. Karena gue baru nyadar gitu loh. Kayak ngapain sih gue ngelakuin apa yang orang lain mau gitu. Ngapain sih gue setengah mati kuliah, setengah mati nyari jodoh, istilahnya jodoh. Yang belum tentu juga cocok sama lo. Terus lo paksain gitu, ngerti gak? Nah dari situ, when that thing falls apart, semua orang tahu, malu lah, apalah segala macem. Gue bener-bener kayak bilang ke, nah balik lagi ke bokap nyokap gue yang udah cerai gitu kan. Gue mikir kayak, mereka bisa gagal. Gue belum kejadian aja udah gagal. Terus kayak, pas udah gagal, gue jadi on self-destructive mode gitu. Mabok terus, ketemu orang kiri kanan, terus kayak mencoba trying to be casual when it comes to sex. Tapi gue gak suka. I don't like it what I'm doing gitu. Gue gak suka dengan hidup gue yang begajulan kayak gitu. Akhirnya gue ngerasa bahwa gue harus suka dulu nih sama diri gue nih. Gue bangun terus kayak gue ngeliat diri gue nih kayak gue ke psikolog kali ini gue ke psikolog karena gue shaky banget kan. Terus dia ngasih tau gue bahwa kayak you have to forgive yourself. Lo harus maafin diri lo gitu. Dan harus bilang bahwa your story is not defining who you are, you know. Your past is not a part of, it's not your story gitu. It's just a part of your past. Terus kayak it doesn't define who you are. Itu gue bilang sama diri gue tiap hari. Gue mulai belajar mindful, self affirmation, ngomong yang baik-baik ke diri gue sendiri. Terus kayak karena sebenarnya dari outernya gue lumayan pede, gue anaknya confident banget kan. Cuman ya, you know. Terus habis itu gue belajar ngomong yang baik-baik sama diri gue sendiri. Gue belajar kayak mulai sayang sama diri gue sendiri. Dan sayangnya tuh bukan cuman kayak karena lo sayang lo jadi makan yang sebanyak-banyaknya, enggak. Jadi kayak lo lebih care sama badan lo lebih care sama apa yang lo bilang sama diri lo sendiri. Lo lebih care dengan ucapan ataupun apa yang lo pikirkan tentang diri lo sendiri. Karena menurut gue cukup banyak orang yang ngomongin jelek tentang badan gue, muka gue, pipi gue, mata gue. Tapi jangan biarin diri gue yang ngomong itu ke gue. Don't let it you say those things to yourself. Ya udah, kalau orang lain kita nggak bisa ngontrol, udah deh, terserah warga lah mau ngomong apaan. Tapi dan gue juga nggak mau kayak chase perfections karena there is no such thing as perfection unless you're feeling it inside. As stupid as it might sound, kayak perfectionnya cuma ada di lo. Ketika gue ngaca sekarang, gue bisa kayak ngaca pagi-pagi terus kayak damn, cakep juga gue. Dan itu sering banget kejadian. Sampai temen gue yang kayak si anjing pede banget. Enggak lah gitu. Terus gue kayak siapa lagi yang mau ngomong itu ke diri lo kalau bukan lo. Ya gue sih bakal ngomong itu ke diri gue. Gue sayang sama diri gue. Sampai akhirnya dengan gue bikin konten udah mulai ada yang follow. Terus
yang gue nyadar gitu, yang follow cewek-cewek, terus bukan cowok doang, terus kayak mulai kayak Kak Sabrina gimana sih caranya punya personality kayak gitu, Kak Sabrina gimana sih caranya bisa semangat kayak gitu tiap hari. That really like, wow, ternyata gue I have an influence to make people wants to be like me. Wow. Dan gue jadi tuh gede gitu loh. Meskipun gue bukan punya follow yang berjuta-juta, enggak, tapi gue menghargai gitu loh. Gue menghargai orang-orang yang nanya itu ke gue kayak, berarti gue harus kayak perceive good things almost every day. Oh, dan terus teman gue tuh yang ngomong sama gue, yang teman gue yang jadi suicide call gue, dia sempat bilang satu hal sama gue, thank you ya Sap udah bantuin gue. Dan tiap jam 2 malam gue akan WhatsAppin dia dan gue akan bangun untuk kayak jangan sampai enak mati nih gitu, maksudnya gue nggak mau. Terus dia kayak, thank you Saps, you're one of the kindest person I know. And when he say those things, those shit really resonates me well. Kayak wah, gue mau sih jadi orang baik sih. Gue mau sih, kayak nolongin orang gue mau sih. Kayak gue gak harus melakukan suatu hal yang grande, gue gak harus menggalangkan dana segini karena gue belum mampu. Tapi gue mau sih nolongin orang. Gitu. To maintain self-love, banyak sih. Kalau gue, itu self-affirmation tuh penting. Ketika lo bangun pagi, jangan bangun kayak, set deh jelek banget. Please jangan. Apalagi untuk kita perempuan. Perempuan punya banyak tendensi untuk menilai dirinya sendiri secara fisik. Percayalah, semua perempuan yang paling cantik juga pasti insecure kok gitu. Itu self-affirmation. Kedua, jaga badan sih. Kayak bukan starving yourself ya. Bukan itu. Kayak put good things into your body. Treat your body as a, be kind to your body. Say thank you to your body. Makasih badan gue dan udah menopang gue. Makasih badan gue untuk bantu gue jalan, kaki gue, tangan gue. Dan gue suka olahraga aslinya. Jadi gue olahraga. I do that. Terus dan surround yourself with positive people. Gue gak akan bisa jadi diri gue yang sekarang ini atau melakukan hal-hal yang gue takut lakuin ataupun menyuarakan hal-hal yang gue takut suarain kalau gue gak dikelilingin sama orang-orang yang sayang sama gue. Kalau gue gak dikelilingin sama sahabat-sahabat yang akan call me out ketika gue, wah lo lagi jadi kayak tai nih sekarang nih, oh iya sorry gitu kan. Dan akan memuji gue ketika I do something good. Karena gue suka dipuji, gue bekerja berdasarkan pujian. Saya dah, be kind to yourself, take it easy, you know, life is hard. Itu berat banget sih sebenarnya. Tapi maksud gue, kita tuh cuma satu. Kita tuh di dunia ini cuma satu, dan gue yakin kita punya purpose di dunia ini. Dan ketika lo nggak suka sama diri lo sendiri, dan kita kan selalu butuh validasi ya dari orang lain, bahwa kita disukai atau enggak. Believe me, you are something for someone, and loving yourself, it's a continuous journey. Itu perjalanan yang harus benar-benar kita sabar. Dan kalau emang lo belum bisa cinta sama diri lo sekarang, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan dirusak ya. Nanti masih, tapi coba terus, karena kita cuma satu, kita nggak bisa ganti badan, kita nggak bisa ganti jiwa gitu loh. Kalaupun lo ganti badan, jiwanya tetap lo. Jadi love the body that you're in, you know. Kayak lihat ke kaca dan berterima kasih aja. Kalau gue sih sebenarnya gitu. Kalau lo bisa cinta sama idol K-pop lo, kenapa lo nggak bisa cinta sama kaca yang which is you know? Like why? I cannot see why. There are moments yang lo bisa benci sama diri lo sendiri, tapi forgive yourself. Learn to forgive yourself. Belajar untuk maafkan diri sendiri. Maafin semua yang lo buat. Dan jangan hidup dalam denial. Kalau lo nggak denial lagi, niscaya akan lebih gampang bangunnya besok. Menjadi manusia ya. Menjadi manusia itu berarti berani untuk merasa. Ketika lo udah berani untuk merasakan sesuatu, habis berani merasa, berani menghadapi. Nah, selesai menghadapi, lo berani maafkan. Kayaknya 3 proses itu bisa bikin lo menjadi manusia. Oke, Kat. Terima kasih. Hai semuanya, gue Katlea dari Menjadi Manusia. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, serta dinyalain lonceng notifikasinya supaya tahu kalau ada update terbaru dari Menjadi Manusia. Dan ingat, di-share ya ke teman-temannya supaya manfaat dari video ini sampai ke semuanya.